Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Jangan lupa untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan dengan baik ya. Jaga diri kita dan juga keluarga yang kita sayangi. Senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan jangan lupa untuk meniatkan ikhlas lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu karena kita sedang berada di jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat ya, siapkan diri kalian, fokus dan mentalnya. Nah, anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian bilangan bulat. Ya, dan juga tentang penjumlahan bilangan bulat. Apakah kalian sudah memahami materi tersebut dengan baik? Dimohon untuk anak-anak bisa mengulang-ulang pembelajaran yang lalu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pengurangan bilangan bulat. Jika anak-anak sudah memahami bagaimana cara melakukan penjumlahan pada bilangan bulat, maka insya Allah pada materi kita hari ini akan lebih paham lagi ya. Yuk langsung saja masuk ke materi kita pada hari ini. Tentu materi kita hari ini adalah tentang pengurangan bilangan bulat. Bagaimana nanti cara melakukan pengurangan pada bilangan bulat ya. Kita sebelum belajar caranya kita harus memahami dulu beberapa istilahnya. Ya. Dalam pengurangan bilangan bulat ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan garis bilangan sama ya dengan penjumlahan, dan juga dengan menggunakan penjumlahan langsung ya, penjumlahan langsung. Ya, sama dengan cara menggunakan penjumlahan ya. Caranya sama persis. Jadi tetapi di sini ada perbedaannya anak-anak ya, ada perbedaannya sedikit ya di awalnya, di mana nanti akan kita jelaskan berikut ini. Sebelum kita masuk ke caranya ya, kita harus mengenal dulu apa itu inverse bilangan. Ya, dalam pengurangan ini dikenal adanya inverse bilangan. Apa itu inverse? Inverse bilangan adalah kebalikan dari suatu bilangan. Misal, bilangan 3, maka inverse-nya adalah negatif 3. Artinya kebalikan dari positif 3 itu adalah negatif 3. Kemudian negatif 2, inverse-nya adalah positif 2. Semua bilangan bulat itu pasti punya inverse, kecuali apa? Bilangan 0. Nah, jadi pengurangan bisa kita artikan adalah penjumlahan suatu bilangan dengan inverse bilangan tersebut. Jadi sebenarnya pengurangan adalah penjumlahan, tetapi dengan inverse-nya, dengan kebalikan dari bilangan tersebut. Jadi kita jumlahkan, tapi kemudian kita balikan nilainya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat ya. Sekarang kita akan coba kasih contohnya. Nah, dalam inverse ini, anak-anak sekalian ya, ketika kita melakukan pengurangan, ubahlah pengurangan tersebut menjadi bentuk penjumlahan terlebih dahulu. Contoh 2 dikurang 3. Maka di sini kita ubah ke penjumlahan dulu. Ya, ini kan pengurangan. Kita ubah ke penjumlahan 2 ditambah jadinya, bukan dikurang lagi. Kenapa? Karena kita ubah ke penjumlahan 2 dikurang, kita jadikan 2 ditambah. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan inverse bilangan tersebut, yaitu 3 inverse-nya adalah negatif 3 ya. Di sini 3 positif ya nilainya, positif 3, inverse-nya adalah negatif 3. Contoh kedua, negatif 5 dikurang 2, maka
menjadi negatif 5, kita ubah jadi penjumlahan ditambah, dan 2 inversnya adalah negatif 2. Nah, setelah ini baru kita mengikuti aturan penjumlahan pada bilangan bulat sebelumnya. Anak-anak tentu masih ingat ya aturan-aturan tersebut ya. Nah, contoh ketiga, negatif 4 dikurang dalam kurung negatif 3. Negatif 4 ubah ke penjumlahan ditambah, negatif 3 inversnya adalah positif 3. Nah, semua ini diubah nantinya mengikuti aturan penjumlahan. Sekali lagi ya, mengikuti aturan penjumlahan. Nah, dalam penjumlahan kemarin, cara menyelesaikannya yang pertama kita bisa menggunakan garis bilangan. Tentu masih ingat ya cara menggunakan garis bilangan ya anak-anak ya. Yuk kita lihat contohnya. Di sini kita ikuti. Ada contoh 2 dikurang 3. Tadi kita ubah dulu menjadi apa? Menjadi bilangan, menjadi penjumlahan. Ya, di mana 2 ditambah negatif 3. Ya, dikurangnya jadi penjumlahan karena kita ubah jadi penjumlahan, dan 3 di sini inversnya adalah negatif 3. Kemudian kita masukkan ke garis bilangannya. Ingat ya, titik 0 sebagai titik awal. Titik 0 sebagai titik awal. Kemudian kita tarik panah ya, kita tarik panah. Pertama kita tarik panah 2, berarti positif 2, berarti ke arah mana? Kanan atau kiri? Ya, betul, ke arah kanan. Ya, sebanyak 2 angka. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif itu berarti ke arah kanan atau kiri? Ya, bagus sekali, ke arah kiri. Ya, sebanyak 3 langkah dari titik 2 ya, maka kita dapatkan di sini jawabannya adalah negatif 1. Bagaimana? Apakah sudah bisa memahami mengenai pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan? Ya, caranya sama persis dengan penjumlahan bilangan bulat sebelumnya. Ya, kita lanjutkan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan penjumlahan langsung. Di sini negatif 5 dikurang 2. Maka kita ubah negatif 5 ditambah dan dalam kurung negatif 2. Ya, di mana 2 ini kan positif, inversnya negatif 2. Nah, karena ingat ya aturan sebelumnya, jika dia bersamaan tanda, ini kan tandanya sama-sama negatif ya, minus 5, negatif 5, dan negatif 2. Maka negatifnya kita keluarkan, kita taruh di depan. Kemudian kita apakan? Kita jumlahkan. 5 tambah 2. Nah, negatifnya tetap ada, menjadi negatif 7. Ya. Gimana anak-anak? Paham ya? Nah, selanjutnya contoh yang kedua, yaitu negatif 4 dikurang dalam kurung negatif 4 dikurang dalam kurung negatif 2. Maka di sini bentuk penjumlahannya adalah negatif 4 ditambah 2 ya. Maka kita bisa lihat di sini dia berbeda tanda. Nah, kalau berbeda tanda, ini kan yang satu negatif ya, negatif 4, kemudian positif 2 ya, negatif dan positif. Beda tandanya, maka beda tandanya kita berikan tanda negatif itu. Kenapa? Karena yang paling besar di sini adalah minus 4 dan 4 bertanda negatif, sehingga kita berikan tanda negatif di depannya. Kemudian kita lakukan pengurangan bilangan yang besar di depan ya. Kemudian 4 kurang 2, dan itu adalah 2, maka hasilnya adalah negatif 2 ya. Nah, bagaimana anak-anak sekalian yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan sudah paham ya materi yang kita sampaikan pada hari ini. Untuk lebih memahami materi kita, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal yang sudah disertakan di WA group ya. Bisa dikerjakan tugasnya. Kemudian tugas praktiknya silakan juga dilakukan
ya, untuk lebih memahami kembali. Mudah-mudahan anak-anak sekalian ya bisa mendapatkan berkah dari ilmu pada hari ini. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan katsiran sudah mendengar video sampai akhir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.